Shalom, ada sukacita? Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan lanjutkan serial khotbah Natal tahun 2020 menyambut KKKK atau kedatangan Kristus kali yang kedua dengan pemahaman Alkitab yang benar pada bagian ke-6, bagian yang terakhir dengan subtema Jemaat yang siap menyambut KKKK atau kedatangan Kristus kali kedua. Mari kita baca dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Saya akan bacakan untuk saudara. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara, ada dua hal yang dapat kita lakukan untuk menjawab subtema jemaat yang siap menyambut KKKK. Yang pertama, jadilah jemaat yang bertumbuh dalam kasih karunia. Jadilah jemaat yang bertumbuh dalam kasih karunia. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang dimaksud dengan jemaat yang bertumbuh dalam kasih karunia? Jemaat yang bertumbuh dalam kasih karunia adalah jemaat yang mengetahui dan menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa hidupnya hanya karena kasih karunia. Hanya karena kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kita mengenal kata anugerah yang artinya pemberian dari pihak atas atau pihak yang lebih tinggi. Kita juga mengenal kata karunia yang artinya pemberian dari Tuhan. Lalu apa artinya kasih karunia? Dalam Alkitab, kata kasih karunia berasal dari bahasa Yunani charis, yang memiliki pengertian secara utuh secara teologis, yaitu seseorang yang tidak benar, tetapi ia dibenarkan oleh Tuhan. Seseorang yang tidak layak, tetapi ia dilayakkan oleh Tuhan. Seseorang yang tidak mampu, tetapi ia dimampukan oleh Tuhan. Demikian seterusnya, yaitu kondisi seseorang yang tanda kutip tidak dibuat menjadi tanda kutip ya oleh Tuhan. Dan semua kondisi yang saya sebutkan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab bagi Allah, di dalam Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi, jemaat yang bertumbuh dalam kasih karunia adalah jemaat yang hidup dengan pemahaman seperti itu. Ia sadar bahwa semuanya hanya karena kasih karunia. Saudara, jemaat seperti ini akan berkata sesuai firman Tuhan dalam Galatia 2 ayat 20, saya akan bacakan untuk saudara. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jemaat yang bertumbuh dalam kasih karunia, dia akan berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus Kristus yang ada dalam hidupku. Amin. Pertanyaannya, mengapa ia dapat berkata seperti itu? Jawabannya, karena jemaat yang bertumbuh dalam kasih karunia memiliki pemahaman Alkitab dengan cara yang benar. Saya ulang, memiliki pemahaman Alkitab dengan cara yang benar. Saudara, pemahaman yang dimaksud itu dimulai dari doktrin atau ajaran yang paling dasar, yaitu dalam Roma 3 ayat 23 dan 24. Roma 3 ayat 23 dan 24 saya akan bacakan untuk saudara.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kemudian dalam Roma 6 ayat 23, demikian firman Tuhan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selanjutnya dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Roma 10 ayat 9 dan 10. Saya akan bacakan untuk saudara. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ayat-ayat ini mau menegaskan semua orang telah jatuh dalam dosa. Semua orang berdosa dan upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Dan selanjutnya, jemaat yang bertumbuh dalam kasih karunia juga memiliki pemahaman tentang doktrin keselamatan dengan cara yang benar, yaitu bahwa keselamatan dalam Yesus Kristus itu mencakup 3 dimensi waktu. Jadi saudara, keselamatan dalam Yesus Kristus itu tidak sesederhana yang diketahui oleh kebanyakan orang, termasuk orang Kristen. Dalam khotbah saya beberapa waktu yang lalu, saya telah menjelaskan tentang 3 dimensi waktu tentang keselamatan. Jadi saat ini saya hanya akan melengkapi penjelasan yang sudah saya sampaikan di waktu yang lalu. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, keselamatan adalah doktrin yang mendasar dalam kekristenan. Memang ada 2 pandangan yang kelihatannya saling bertentangan satu dengan yang lain, yaitu Calvinisme dan Arminianisme. Tapi sebetulnya tidak ada yang salah dari kedua pandangan ini. Hanya kedua pandangan ini memiliki sudut pandangnya saja yang berbeda. Calvinisme memandang keselamatan dari posisi manusia di hadapan Allah. Manusia yang berdosa menerima kasih karunia-Nya, dilahirkan kembali akibat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Sementara Arminianisme melihat dari sudut pandang posisi manusia di hadapan sesamanya. Bahwa manusia yang berdosa yang sudah bertobat harus membuktikan imannya di hadapan sesamanya dengan perbuatan. Karena tanpa perbuatan, iman itu pada dasarnya mati. Dan jemaat yang bertumbuh dalam kasih karunia tidak berpihak hanya kepada salah satu pandangan tersebut. Karena dengan penelitian dan pemahaman Alkitab yang benar, maka pemahaman tentang doktrin keselamatan yang Alkitabiah justru mencakup kedua pandangan tersebut. Doktrin atau ajaran tentang keselamatan dalam Yesus Kristus yang Alkitabiah mencakup dimensi waktu yang lengkap dalam kehidupan kita, yaitu dimensi masa lalu ketika terjadinya proses pembenaran, kemudian dimensi masa kini yaitu proses pengudusan, dan dimensi yang akan datang sampai dalam kekekalan yaitu proses pemuliaan. Perhatikan baik-baik penjelasan saya ini tentang proses kita dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan oleh Tuhan Yesus. Proses pembenaran, dalam bahasa Inggris justification, ini disebutkan juga keselamatan posisional, di mana kita dibebaskan dari kutuk dosa. Kita dipilih Allah di dalam Yesus Kristus bahkan sebelum dunia dijadikan. Ini
adalah aspek posisional dari keselamatan kita, posisi kita. Di dalam Kristus, kita kudus dan tidak bercacat. Allah Bapa melihat kita di dalam Kristus. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Jadi, Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ingat, bahwa Yesus Kristus sudah ada sejak dunia belum dijadikan. Bahkan Dialah yang mengadakan semuanya, segala sesuatunya dijadikan oleh Dia. Jadi dalam proses pembenaran ini, di dalam Kristus, keselamatan itu cukup bagi semua orang. Tetapi, keselamatan yang cukup dalam Kristus itu hanya berlaku bagi seseorang apabila orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dengan proses pembenaran ini, maka kita memiliki kepastian keselamatan. Kita telah menjadi anak-anak Allah dan memiliki keselamatan yang kekal. Kita tidak dihukum karena tidak ada penghukuman bagi orang di dalam Kristus Yesus. Kita tidak dapat dipisahkan dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus. Itulah sebabnya kita dimungkinkan menjadi Hupernikau, pemenang total. Haleluya. Inilah yang dimaksudkan proses pembenaran. Dimensi waktu masa lalu, yaitu kita dibenarkan saat kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tetapi saudara, sekalipun demikian, kita tetap mempunyai tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan posisi kita di dalam Yesus Kristus. Itulah dimensi berikutnya, dimensi yang kedua, yaitu masa kini. Atau proses pengudusan, dalam bahasa Inggris, sanctification. Saudara, posisi atau kedudukan kita yang begitu tinggi sebagai orang kudus atau orang yang dibenarkan dalam Yesus Kristus itu dituntut tanggung jawab yang tidak ringan, di mana kita harus hidup kudus. Karena itu sesungguhnya orang Kristen tidak boleh hidup secara ceroboh di dalam dunia ini. Karena kita sudah dibenarkan. Maka kita harus hidup sesuai dengan posisi kita, yaitu sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Jadi bagaimana seharusnya kita hidup saat ini? Itulah yang penting. Dimensi kekinian ini merupakan dimensi progresif dalam kehidupan kekristenan kita. Artinya kehidupan Kristen kita harus ada pertumbuhan. Itulah yang dimaksud poin pertama dari khotbah kita. Jadilah jemaat yang bertumbuh dalam kasih karunia. Kita harus hidup kudus. Karena itu dimensi ini disebut dimensi kekudusan. Persoalannya, bagaimana kita hidup kudus? Sementara dunia penuh dengan ketidakkudusan atau penuh dengan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, apakah artinya menjadi kudus? Jawabannya, perhatikan baik-baik. Secara spiritual atau rohani, kita harus berbeda dengan orang lain. Tetapi secara sosial kultural atau hubungan sosial dengan sesama, kita harus berada di tengah-tengah mereka dengan menjadi garam dan terang. Itu kehendak Allah. Nah,
Bagaimana kalau orang Kristen jatuh dalam dosa? Apakah itu berarti kita dapat jatuh bangun terus-menerus dalam kehidupan kekristenan kita? Sekali-kali tidak, saudara. Dilihat dari proses pengudusan ini, sebenarnya orang Kristen yang sudah lahir baru tidak bisa hidup di dalam dosa. Tetapi mungkin dia masih bisa jatuh dalam dosa. Itu berbeda. Jika kita jatuh dalam dosa, Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya, yaitu supaya kita segera tersungkur di kaki Yesus. Kita memohonkan ampun kepada Tuhan. Untuk hal ini saya akan lebih jelaskan detail di poin kedua nanti tentang pengenalan Allah. Saudara, yang berikutnya dimensi yang ketiga, yaitu masa yang akan datang sampai ke dalam kekekalan, yaitu pemuliaan, dalam bahasa Inggrisnya glorification. Ini disebut juga keselamatan final, di mana kita dibebaskan dari kehadiran dosa. Hal ini akan digenapi dalam kekekalan nanti dalam surga. Paulus menulis dalam Roma pasal 6 ayat 1 dan seterusnya bahwa orang Kristen harus hidup dalam hidup yang baru. Hidup dalam kehidupan yang baru tersebut tidak dihasilkan oleh tekad kedagingan untuk berkenan kepada Tuhan, tetapi melalui ketaatan yang tulus, ketaatan yang berdasarkan kasih, ketaatan di atas dasar iman kepada Yesus Kristus. Jadi kita harus bertekun dalam iman, karena iman mempunyai dimensi kekekalan, di mana melalui ketekunan kita akan sampai ke dalam kemuliaan. Amin. Haleluya. Hal kedua untuk menjawab subtema kita, jemaat yang siap menyambut KKKK, yaitu yang kedua, jadilah jemaat yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus dengan cara yang benar. Jadilah jemaat yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus dengan cara yang benar. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ada beberapa tipe orang berkaitan dengan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca 2 Timotius 2 ayat 19. Saya akan bacakan untuk saudara. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudara, tipe orang yang pertama yaitu orang yang tidak mengenal dan tidak dikenal Tuhan. Kelompok ini adalah mereka yang belum lahir baru, belum menjadi bait kudus. Mereka adalah kelompok dari orang yang belum percaya dan belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi pribadinya. Tipe orang yang kedua yaitu orang yang mengaku mengenal Allah, tapi perbuatannya tidak mencerminkan bahwa ia mengenal Allah. Mari kita baca dalam Titus 1 ayat 16. Saya akan bacakan untuk saudara. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 4,
Demikian firman Tuhan. Barang siapa berkata, "Aku mengenal dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tipe orang ketiga yaitu orang yang merasa mengenal Tuhan, tapi Tuhan tidak mengenal dia. Kelompok golongan ini adalah mereka yang sudah menerima karunia Roh Kudus, tetapi mereka asik dengan karunia-Nya sampai tidak mengenal siapa sumber karunia itu. Kelompok ini menggunakan karunia seenak hatinya, dengan motivasi bukan untuk kemuliaan Tuhan. Golongan ini merasa dirinya hamba Tuhan tanda kutip dan berbuat bagi Tuhan Yesus. Namun sebenarnya Tuhan tidak mengenal mereka. Dalam Matius pasal 7 ayat 22 dan 23, saya akan bacakan untuk saudara. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?" Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Demikian juga dalam Matius 25 ayat 12. Dikatakan, tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Saudara, tipe orang keempat, yaitu orang yang mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan. Inilah jemaat yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus dengan cara yang benar. Kelompok ini adalah golongan orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Ia sudah lahir baru. Ia menjadi bait Roh Kudus. Ia memiliki karunia Roh Kudus. Ia memiliki buah Roh Kudus dalam hidupnya. Dan terus bertumbuh ke arah Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 10 ayat 14, saya akan bacakan untuk saudara. "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Dalam 1 Korintus 8 ayat 3, "Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah." Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di bagian terakhir dari serial khotbah Natal tahun 2020 ini, doa saya selalu untuk saudara dan saya, kita termasuk tipe orang keempat. Amin. Yaitu jemaat yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus dengan cara yang benar. Yang selalu bergaul intim dengan Tuhan Yesus. Setiap hari saat teduh, baca firman Tuhan. Terus selalu berdoa dan mengucap syukur. Dan semakin hari, semakin menjadi pelaku firman Tuhan. Semakin hari, semakin mengasihi Yesus lebih sungguh lagi. Saya pastikan, kita, saudara dan saya, adalah jemaat yang siap menyambut KKKK atau kedatangan Kristus kali kedua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan sudah hamba sampaikan.
Dan kami percaya Roh Kudus akan menjelaskan lebih dalam lagi ke dalam hati kami yang paling dalam, sehingga kami memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus, di akhir daripada serial khotbah Natal tahun 2020 ini, kami menjadi jemaat yang siap menyambut kedatangan Kristus kali kedua. Kau berkati kami, berkati keluarga besar kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati seluruh jemaat, juga kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga semakin hari kami boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya kepadamu. Tuhan, Kau memberkati acara-acara Natal yang diadakan, baik online, baik offline. Engkaulah yang menjaga dan membuat semuanya lancar. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami juga berdoa buat bangsa negara Indonesia. Biarlah di negeri tercinta ini tetap ada keamanan, tetap ada kedamaian, ada kesejahteraan dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.